Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025 dalam mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini bidang garapan yang pertama yang akan kita bahas adalah administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Dan sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Ini merupakan jantungnya hidup dan matinya sebuah proses pendidikan anak, karena keberhasilan seorang anak adalah keberhasilan sebuah proses pendidikan, sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar, tempat di mana lulusannya dan anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja. Jadi justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Jadi jangan hanya berasumsi misalnya di perguruan tinggi. Seringkali ada asumsi kenapa lulusan kita diserap sangat sedikit di dunia kerja. Ada apa dengan dunia kerja? Ada apa dengan dunia kerja itu? Justru peserta didik kita yang sudah diwisuda berpikir, saya sudah kuliah sekian lama, sudah menimba ilmu sedemikian rupa, tapi kenapa saya tidak mendapatkan peluang atau justru sangat sulit untuk mendapatkan peluang di dunia kerja? Apalagi untuk perguruan tinggi-tinggi tertentu. PR terbesarnya bukan hanya di persoalan akademik atau persoalan kemampuan si anak, tapi lebih besar ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan, kemudian diterima oleh anak dalam setiap proses pendidikan di kelasnya. Apakah lembaga tersebut, apakah perguruan tinggi tersebut sudah sedemikian rupa menjawab hasrat kebutuhan dan keinginan industri atau pasar di mana lulusan akan diterima bekerja? Sekarang kita masuk dan bahas satu persatu tentang landasan kurikulum itu sebenarnya apa. Ada landasan hukum yang bisa dijadikan pedoman undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah perguruan tinggi memiliki rencana yang didesain sedemikian rupa yang diatur mulai dari isinya, tujuan, sampai strategi dan acara yang digunakan sehingga nanti dibawa ke dalam setiap proses. Segala sesuatu yang sudah didesain itu merupakan rencana yang dibuat kalau kita akan pergi ke satu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan target itu bisa dicapai. Kalau terjadi sesuatu di perjalanan, yang jadi PR-nya adalah sesuatunya itu saja bukan tujuan yang jadi masalah dan bukan kurikulum menjadi problem, tapi bagian mana proses perjalanan itu ada masalah, maka di titik itu yang harus diselesaikan. Jadi sampai saat ini terkait dengan kurikulum, masalahnya sama. Akibat kualitas pendidikan yang rendah, dari tahun ke tahun, kapan perubahan kurikulum bisa terjadi? Yang dirubah maksudnya adalah ketika satu benda A menjadi B, itu dia berubah. Jadi ketika barangnya masih menjadi A aksen atau A berbintang, itu barangnya tetap dianggap A dan belum berubah. Jadi di satuan pendidikan yang diawali lulusan kita diserap sangat kecil presentasinya, penyerapannya, industrinya sangat kecil terhadap lembaga A. Jadi ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM belum sesuai dengan keinginan industri, tempat menyerap lulusan di dunia kerja akan semakin lebih jauh. Dalam arti sempit administrasi kurikulum dan dalam arti luas. Untuk dalam arti sempit, artinya adalah seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas oleh peserta didik dalam
kelas atau sejumlah eksperimen pengalaman yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian dikembangkan dan dibagikan. Pembahasan yang selanjutnya adalah apa saja komponen dari kurikulum itu. Yang pertama yaitu jelas kurikulumnya, yang kedua jelas tujuannya, dan yang ketiga isi atau kontennya, yang keempat metode apa yang digunakan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Masalah-masalah pendidikan harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar ruang dan waktu yang lebih jelas. Jadi dilihat sekarang, dilihat dari kurikulum 13 atau K13 itu terjadinya perubahan yang luar biasa. Tapi indikasinya adalah apakah di setiap komponen ini dibenahi dari kurikulum sudah menjadi keinginan industri tadi? Apakah sudah didesain sedemikian rupa? Tapi ini akan menjadi PR terbesar kita dalam konteks membenahi kurikulum dalam jangka luas. Kalau dalam konteks membenahi kurikulum, setiap prodi dan jurusan dikelola sedemikian rupa, didesain, karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu anak ini lulusannya nanti harusnya pasarnya, marketnya kemana. Seharusnya setiap isi, setiap kurikulum tujuannya harus jelas. Anak ini, lulusan ini mau masuk market yang mana, sehingga market ini menjadi standar dan pasar dan dasar berpikir kita untuk melakukan perbaikan atas kurikulum. Jadi bagaimana setiap lulusan kita itu dicari dan diminati, ditunggu, diminta oleh industri dan dunia kerja. Baiklah, sekarang kita lihat lebih jauh tentang administrasi kurikulum. Kegiatan administrasi kurikulum itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemennya, itu minimal ada 4. Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu adalah planning. Planning itu disebut dengan perencanaan atas kurikulum. Dengan isi kurikulumnya yaitu kurikulum itu sendiri, tujuannya itu sendiri, isi, sampai kepada metode yang digunakan. Perencanaan itu menjabarkan rencana sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum itu layak melakukan perbaikan dan pengembangan, melihat data-data di lapangan setiap program studi terhadap daya serap anak. Di sekolah memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan atau disebut dengan Prota-Promes, program satuan pembelajaran, rencana pembelajaran, itu betul-betul sudah berdasarkan ekspektasi. Jadi masalah yang sebenarnya terjadi terhadap peserta didik, terhadap data lulusan, belum, sehingga bukan program perubahan kurikulum, tetapi dalam satu kurikulum itu terus diperbaiki dan diperbaiki lagi. Ibarat yang sakit bagian ini diobati terus, diobat terus, ditambah lagi dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa sembuh. Salah satu kualitas pendidikan itu kualitasnya lebih rendah dari tahun ke tahun sampai dengan kurikulum 13. Baiklah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Adalah proses mengorganisasikan, harusnya kunci utamanya sampai Dreichmann and Dreitzmann dalam kaitannya di kalender, disusun berdasarkan 1 tahun akademik di lembaga pendidikan, disosialisasikan kepada guru, dosen, siswa, atau mahasiswa, kepada orang tua, masyarakat, bekerja sama anggota di kampung, sehingga menjadi satuan pemikiran kalau semuanya sudah berasumsi yang sama, bekerja sama, memikirkan secara bersama apakah ada masalah-masalah berat ya. Jadi ketika sesuatu yang sudah diolah secara bersama-sama dengan tuntutan pikiran yang banyak, harusnya sudah suatu penyakit ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang didesain dan akhirnya bisa diwujudkan. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan etiknya. Proses dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, karena
Dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswa dalam proses mengimplementasikan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Jika kurikulum yang akan kita berikan ke anak dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas sudah menjawab akumulasi semua keinginan industri, mereka akan bisa mendapatkan segala sesuatunya, di-create-nya untuk dijadikan sebagai suatu keahlian atau pemahaman. Lalu yang keempat yaitu evaluasi, melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Sejauh mana tujuan itu sudah tercapai dalam proses. Kita bisa melihat masalah-masalah yang muncul sehingga tindakannya harus dilakukan di kemudian hari. Jadi sebenarnya kurikulum itu sendiri adalah dosen yang punya 3 kewajiban, tridrama. Perguruan tinggi sehingga menuntaskan kurikulum, melihat waktu demi waktu. Tapi yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan dosen, sebagai ujung tombak kegiatan di kelas atau guru. Ketika melalui evaluasi kita tahu tujuan itu ada sampai 5 misalnya. Kita sudah berada di mana? Apakah sampai 2, 3, atau 4? Kalau 2, kita masih punya PR untuk bisa sampai ke tahap berikutnya. Ada 3 langkah lagi. Sehingga kita sudah tahu untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya, masih ada 3 PR yang harus kita benahi dan perbaiki. Sehingga kurikulum berikutnya adalah kurikulum dengan konten, isi, sampai proses pelaksanaan kegiatan bisa dijawab sedemikian rupa. Baiklah, kita telah sampai di bagian akhir atau bagian terakhir administrasi kurikulum. Dosen dan guru mempunyai peran yang sangat luar biasa besar karena mereka akan melaksanakan, memikirkan, dan yang paling tahu itu adalah guru atau dosen, bukan pimpinan. Jadi pimpinan itu adalah orang yang mengolah kesalahan keseluruhan persoalan untuk dibicarakan dalam mengambil kebijakan. Kemudian dievaluasi penyempurnaan, penyusunan rencana yang dilakukan terus-menerus. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat dari guru, peserta didik, kepala sekolah, ketua jurusan prodi, dekan punya pemikiran yang sama untuk terus memajukan, memperbaiki, membenahi kurikulum sesuai dengan tuntutan industri. Sehingga anak tidak menjadi korban lulusan masuk daftar tunggu yang begitu panjang. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendidikan adalah senjata paling mematikan. Dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.